Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Madestini Eskom MM. Saya adalah salah satu dosen prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Denpasar Bali, di mana saya adalah merupakan salah satu dosen di prodi manajemen yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan merupakan mata kuliah yang berada pada semester 6 dengan bobot SKS 3 SKS. Yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah salah satu syarat dalam sertifikasi dosen yang merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Berikutnya mungkin kita akan penjelasan umum terkait tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan, di mana tujuan capaian daripada mata kuliah ini yaitu CPL 1, 2, dan 5. CPL 1, mahasiswa mampu memiliki pemahaman mendalam tentang teori dan praktek bisnis. Kemudian CPL 2, mahasiswa memiliki keterampilan analitis, kuantitatif, dan penelitian. Kemudian CPL yang kelima, mahasiswa memiliki pemikiran kritis, reflektif, dan inovatif di tingkat strategis. Pada kemampuan akhir yang diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama memahami tentang penetapan strategis produk, kemudian memahami tentang konsep produk, merek, dan pengemasan, memahami tentang perancangan dan pengelolaan layanan, pengelolaan kualitas layanan, pengembangan strategis program dan program penetapan harga, strategis adaptasi harga, merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, saluran distribusi e-commerce, kemudian peran komunikasi pemasaran, memahami tentang analisis SWOT dan pengembangan strategis pemasaran, memperkenalkan penawaran pasar baru, pengelolaan proses pengembangan produk, pemanfaatan pasar global, dan merancang strategi memasuki pasar global. Di mana deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah membahas konsep-konsep dan teknik-teknik pemasaran lanjutan yang diterapkan dalam konteks bisnis yang dinamis dan kompetitif. Materi ini mencakup analisis pasar, perilaku konsumen, strategi pemasaran, manajemen merek, dan pemasaran digital dengan pendekatan pembelajaran menggunakan metode case-based learning CBL dan project-based learning PJPL untuk mengembangkan kemampuan analitis dan strategis mahasiswa dalam bidang pemasaran. Adapun pustaka yang digunakan dalam mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan yaitu pustaka utama Philip Kotler dan Kevin Lynn Keller 2012 yang berjudul Marketing Manajemen edisi ke-14, kemudian Kotler, Philip, dan Gary Armstrong 2012 Prinsip-prinsip pemasaran. Kemudian saya sendiri hasil dari buku ajar dari hasil dari aplikatif penelitian terapan saya yang berjudul Harmoni Desa Wisata Integrasi Pariwisata Wellness Climate Friendly, Inovasi Hijau dan Kesehatan Digital untuk Ekonomi Berkelanjutan. Kemudian didukung dengan riset-riset temuan artikel saya yang sebelumnya, baik artikel bereputasi ataupun jurnal terindeks. Di sini saya salah satu dosen yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Adapun pertemuan daripada mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 dengan pertemuan sampai dengan pertemuan ke-7 adalah perkuliahan yang dilakukan dengan luring atau offline dan dengan daring. Dengan bobot penilaian yaitu 4%. Kemudian di pertemuan yang ke-8 dilakukan UTS, ujian tengah semester dengan bobot 20%. Kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 itu dengan sistem pembelajaran offline dan online dengan bobot 5% dan 4%. Kemudian di UAS yaitu pertemuan ujian akhir semester itu dengan bobot 20%. Di pertemuan yang ke-14 dan ke-15 itu mahasiswa
melakukan pembelajaran implementasi lapangan, yaitu bertemu langsung dengan pelaku usaha dan dapat berkomunikasi langsung terkait tentang bagaimana strategi para pelaku usaha dalam merancang usaha yang dilakukan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mampu memperoleh pemahaman-pemahaman bagaimana di lapangan, agar pada akhirnya setelah akhir dari perkuliahan ini mahasiswa dapat memberikan pemahaman terkait tentang bisnis manajemen pemasaran lanjutan. Baik, mungkin itu penggambaran terkait tentang RPS dari manajemen pemasaran lanjutan. Berikutnya mungkin kita akan lanjutkan pembelajaran yang dilakukan di kelas secara offline dan juga pembelajaran yang dilakukan di lapangan dengan pelaku usaha secara langsung. Terima kasih. Sore adik-adik. Sore. Bagaimana keadaannya? Sehat. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan hari ini kita bisa melakukan perkuliahan seperti biasa, berjalan dengan lancar, dan kalian bisa interaktif dalam perkuliahan hari ini. Terkait dengan materi hari ini, bagaimana langkah kalian untuk mengembangkan satu produk baru ataupun produk yang sudah ada. Mungkin itu yang akan kita bahas, dan pertemuan ke depan masih terkait dengan produk, karena kita di pemasaran lanjutan di minggu depan kita akan coba apakah pembelajaran di dalam kelas lagi, atau mungkin kita akan launching pembelajaran di luar untuk mengamati proses pengembangan produk secara real. Gitu. Next, silakan. Itu dampaknya apa? Kalau dikelola dengan baik, apa yang diberikan? Apa tujuannya? Terus bagaimana langkah-langkah? Itu kan satu komponen. Bagaimana langkahnya? Kenapa, mengapa, dan bagaimana? Semua harus ada itu. Kenapa, bagaimana, dan apa, kenapa, bagaimana. Bagaimana itu strategi kalian. Oke, sudah. Itu ya. Hah? Boleh. Perkenalkan diri tetap. Seperti biasa, saya kelompok A1 mewakili siapa-siapa. Boleh, tetap. Perkenalkan, nama saya Imadi Krisna Januaryawan. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 1 dengan MPFA 2. Pertanyaan dari Ibu tadi untuk kelompok 1 kami adalah bagaimana cara memasarkan suatu produk. Itu masih di depan ada Krisna. Pertanyaan tadi dari Ibu adalah bagaimana penerapan strategi produk untuk memasarkan produk jika menjadi seorang entrepreneur muda. Entah itu produknya di kalangan untuk semua kalangan ataupun di kalangan tertentu. Nah, di sini kelompok kami akan mengambil di kalangan tertentu. Nah, dalam penetapan strategi produk ini adalah suatu proses yang sangat penting untuk dilakukan, karena itu menjadi sebuah awal dari sebuah produk tersebut agar lebih dikenal dalam kalangan masyarakat secara luas. Jadi hal pertama yang harus dilakukan untuk penerapan strategi produk adalah menentukan produk apa yang akan kita jual terhadap konsumen ataupun customer di luar sana. Lalu menentukan pasar, di mana mereka akan tersebar luas, entah itu di kalangan muda, kalangan tua, ataupun anak kecil. Jadi hal selanjutnya harus kita lakukan adalah mendesain produk tersebut agar produk tersebut menjadi lebih enak dilihat dan menarik untuk pelanggan ataupun konsumen agar tertarik membeli produk kami. Jadi sebagai contoh kami akan mengambil produk kecantikan skater, baju itu sangat cocok digunakan oleh kalangan muda dan sangat reliable karena memiliki harga yang cukup murah juga. Oleh karena itu kami mengambil produk tersebut. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Terima kasih, Krisna. Silakan duduk. Boleh tambahkan? Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Krisnayanti, NPM 803. Ini saya akan menambahkan jawaban dari Krisna kelompok 1. Yang bisa saya tambahkan di sini adalah diperkuat segmentasi promosi, seperti promosi di sosial media, digital marketing, ataupun kita memberikan tester di suatu tempat kosmetik kecantikan. Seperti misalnya kita mengambil produk Scarlett Whitening, bisa kita lakukan taruh tester
di suatu tempat kosmetik seperti murni kosmetik. Di sana kita bisa memperkenalkan produk kita yang apa saja yang kita jual, apa saja yang varian yang bisa dicocok untuk segala jenis kulit, dan apa saja produk-produk yang kita salurkan ke kalangan muda. Seperti misalnya kita menaruh tester sampo, kita di sana mungkin menaruh tester yang size-nya lebih mini size, jadi itu bisa diberikan gratis di kalangan muda setiap ada pelanggan yang datang. Jadi itu bisa memperkuat pengenalan produk kita ke kalangan tersebut. Dari jawaban gua sebenarnya udah cukup ya, ini udah bisa ini ya yang di highlight nih. Ya scarlet ini ya, ini yang kecantikan ya. Nah, apa yang bisa disebut? Poin. Strateginya apa berarti? Silakan. Nama saya Tisha Sakira Frazi, perwakilan dari kelompok 1. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah dengan banyaknya pemasaran dengan cara kita mengenalkan merek kita kepada orang-orang, kepada konsumen di luar sana, kita saya simpulkan mungkin dengan kita memperkuat citra merek itu bisa memenangkan persaingan yang ada di pasar saat ini. Apa yang kita mau pasarkan kepada merek. Tapi pada akhirnya memang ke sana. Branded kan, tapi di awal itu apa yang harus dilakukan agar mampu branded? Kita harus memperkuat citra merek kita sendiri, apa keunggulan dari produk kita sendiri, karena kan banyak sekali produk-produk yang sama, tapi kita harus menimbulkan Menjadi diri sendiri. Iya, kayak ada keunikan lah dari produk ini yang membuat orang itu, oh kayak nggak ada nih dari produk-produk lain. Mungkin saran dari saya itu menggunakan kertas kayak bungkus-bungkus kopi, jadi lebih tahan lama, lebih awet, terus dia lebih ramah lingkungan. Kayak bukan gini ya, jadi dia bukan kayak perempuan itu harganya kayaknya lebih murah ya, harganya kayak lebih murah, jadi kayak habis apa kopi-kopi yang ya Starbucks kayak gitu ya, kopi ABC juga kayak gitu ya. Itu Pak, itu masih berdebat tuh di grup tuh. Enggak, soalnya kan ngertinya itu kan belum keluar kan, belum diisi dokter-dokter bilang wajar lah dokter pernah ngerti begini gitu kan dulu. Ini bisanya begini, kenapa? Oh garu-garu. Baik, ada lagi nah ini. Ini proses teknologinya. Ya, nggak apa-apa ini tadi. Bisa dia. Ini adalah proses teknologi yang akan dilalui untuk ini masuk ini kan termasuk manufaktur ya tadi ya. Jadi ini harus mendukung. Yang nomor 3 di atas pencucian pisang itu harus ada. Kalau nggak ada alat jadi ibu jadi bikin jamu manual gitu. Nah kemudian ini pemotongan buahnya otomatis mesin. Kemudian yang di atas itu juga pengeringan otomatis ya, dehidrator yang besar itu dehidrator. Mesin dehidrator sekitar 16 juta. Itu mesinnya itu. Ini penggilingan buah batang pisang. Jadi semua. Nah ini proses dalam pembuatan proses yang tadi dibilang pendahuluan untuk rancang desain produk. Nah ini dia proses. Ini akan dilakukan. Ini riset dengan Bumi Bora ya. Pendanaannya 300 juta untuk mereka untuk membantu. Jadi ini di launching untuk beli bahan yang beli bahan. Untuk yang Unimol itu arang. Untuk ini ya bikin arang. Ini akan dibuat jadi dari batang pisang kemudian pakai alat-alat itu jadilah. Nah di sini ini udah desain baru sih pengemasan produk sampai packaging yang tadi ini punya ilmunya ibu. Nanti itu yang akan ini masih disusun proposalnya sampai tanggal 22 dengan berapa tim ya? 6 tim. 6 tim engineer 1, engineering, teknik engineering, teknik IT teknologi, dokter 2, dokter gizi, dokter umum, marketing ibu, digital marketingnya ibu. Ahli gizi 1 dari Anda. Jadi kami nanti ke Bumi Bora 6 kali. Udah mandir sampai dari Izin itu bertanya. Kenapa itu lebih memilih membuat topong daripada printing pisang itu sendiri? Buat apa? Printing pisang. Kenapa lebih milih tepung? Di situ daerah stunting. Lombok Utara itu daerah maaf ya, daerah kekurangan gizi. Betul. Benar. Nggak salah, dia ada kekurangan gizi. Jadi banyak anak-anak yang tidak bergizi. Nah, gitu gini. Jadi dengan dibuatkan tepung ini kan nilai gizinya tinggi ya.
Jadi dengan dibuatkan tepung, otomatis dia juga punya batang pisang yang sangat banyak. Kalau pisang kan sudah wajar gitu gini. Terus batangnya diapain? Kalau keripik batang pisang kan sudah ada. Nah itu juga tidak bernilai gizi untuk anak-anak. Tapi kalau tepung kan bisa dia kayak tepung untuk bayi kan gitu. Nanti kita tinggal komposisikan tepung untuk bayi, tepung untuk anak-anak, tepung untuk ibu menyusui. Gitu. Jadi ada beberapa, makanya namanya empasi di situ. Ada dia tepung untuk empasi dan tepung untuk stunting anak-anak. Yang stunting untuk anak-anak, empasi untuk ibu menyusui. Karena daerah itu memang daerah miskin. Jadi kita tuh makanya ibu tak bilang saya ngayah. Ngayah itu kenapa? Dia punya batang pisang tapi tidak punya SDM, tidak punya SDM yang mumpuni. Sehingga kita bekerja sama untuk ngolah pisang-pisang ini, batang pisang ini agar tidak terbuang dari bonggolnya. Dari bonggolnya, kalau bonggolnya itu dibuat bumbu, tapi tidak masuk dalam resep ini batangnya yang dipakai. Karena batangnya kan panjang tuh kan batangnya yang melimpah gitu. Jadi batangnya diingin untuk tepung. Ibu nggak saya yang itu kan bukan ilmunya itu kan di Ibu Ayu namanya pakar gitu ya buat nanti. Ibu makanya mau ngeliatin gimana buat. Nah, jadi dia pengen nanti kalau di kampung juga buat gitu. Itu yang terjadi, yang bisa. Oke, silahkan. Ada lagi? Cukup? Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Mungkin pertemuan kita itu dulu materi untuk pertemuan ke-13. Terima kasih banyak untuk keaktifannya hari ini. Diskusinya yang sangat menarik, kemudian presentasi juga yang sangat menarik, dan job-jobnya yang tadi sempat gitu gini itu menghibur sampai ibu bengek. Karena kenapa ternyata untuk menghafal itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Hari ini kita sharing knowledge-nya di tempatnya langsung pembisnisnya. Nah, beliau ini adalah biasanya kalau ibu kan dengan beliau ini bersahabat, jadi selalu manggilnya Yuyun gitu. Beliau nama lengkapnya adalah I Gusti Ayu Sutarni kan gitu. Tetapi biasanya kami di grup itu selalu memanggil Bu Yuyun. Silakan Bu. Yang belum siapa ambil aja. Menambah apa? Kamu dong saya. Belum. Sudah Bu. Santai. Amanda. Oh yang ini. Ya, dulu sempat ramai tuh Pajero di sekarang, ramai banget bikin. Dan itu hampir setahun produksinya itu aja. Nah, 2020 akhir itu mulai COVID kan, sudah jalan. Karena banyak yang di Denpasar tutup, itu temen minta, bisa nggak mau bikin pie susu? Ini mau dikirim ke Malang kan? Aduh, bikin pie susu ribet loh, saya bilang gitu. Ya coba deh, itu tuh awalnya cuma kayak 30 pieces, 50 pieces gitu. Tapi karena mereka bilang enak, ya udah diterusin. Nah, itu tuh masih, dulu tuh masih manual loh, kecil gitu jadi kan. Tau ya apa? Pakai tusuk gigi. Biar kita ada ringgitnya kan. Pakai tusuk gigi tuh, tusuk, masih kayak gitu. Cuman bikin 50 biji tuh. Akhirnya nggak tahu kenapa, karena mereka bilang enak, jadi repeat order terus, jadi nambah naik dari 100 pieces. Nah, kalau 100 pieces begitu kan lumayan ya makan waktu kan? Bukan lumayan, tangannya lalu gini dah. Lumayan makan waktu, dan itu juga lama sekali rasanya prosesnya. Akhirnya ngajuin tur untuk nyari oven yang besar dan cetakannya, cetakan pie. Memang masih manual, nggak kayak tempat yang lain ya, tapi setidaknya lebih menjeneng lah dia. Tapi kalau ditanya soal resepnya dari mana, itu memang ngambilnya dari YouTube sama Google ya. Cuman kita modifikasi karena kan biar sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau soal bentuk, sebenarnya kalau diperhatiin ya, kayaknya cuman di sini cuma saya yang pakai yang kayak gini. Biasanya kan dia tipis ya kan, dan tipis dan lebih lebar. Nah, kalau ini kita ngambil yang lebih Tebel. cekung ya, lebih dalam. Jadi plaknya tuh bisa lebih Banyak. Sekarang kan sudah pasarnya bukan lagi lokal di sini, bahkan sudah di luar Bali. Itu akan menjadi pertanyaan gitu gininya buat adik-adik itu gini, udah muka-mukanya mau nanya gimana. Mungkin di sini kan ada kelompok-kelompok yang kita bentuk di kelas gitu gini. Silakan adik-adik di sini yang mau nanya langsung ke beliau sambil menjelaskan kan gitu, biar beliau tak menjelaskan sendiri. Mungkin silakan teman-teman di sini adik-adik, terserah kalian dari tahapan apa yang ingin kalian tanyakan, boleh dari kelompok 1 mungkin silakan.
Siapa kelompok 1 di sini? Sudah. Oke, silakan dari kelompok 1 atau bebas dah dari mana saja boleh. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Prema. Di sini saya ingin bertanya terkait pemasarannya sih Bu. Tadi kan banyak juga dibilang nggak berani bersaing menjual keluar tuh. Apakah pemasaran di skup daerah Gianyar ini memiliki benefit yang banyak, itu keuntungan yang banyak, dan apakah Ibu pemasaran Ibu hanya dari mulut ke mulut atau Ibu ada mungkin lewat sosial media atau gimana? Bisa. Terima kasih Lema. Kalau masalah pemasaran ya, saya memang kebanyakan tuh di online. Tapi yang lebih jalannya itu kayak di IG sama TikTok. Ya, WA udah pasti ya, kita kan juga banyak yang pakai kan. Nah karena awalnya itu temen minta itu kayak susu, ya jadi lama-lama kita bikin, kita posting kan, ya kan? Posting. Terus juga saya buka juga Google My Business. Nah itu juga nentuin orang jadi kayak nyari reviewnya tuh loh. Nah ini bagus nggak sih kalau pesan atau gimana? Jadi ketika mereka udah buka situ, masuknya kan ke WA bisnis tuh kan. Nah sebenarnya kalau misalnya dibilangin udah sampai mana sih Ayana gitu? Kalau lokalan udah banyak, ya kan? Lokalan tuh kan kayak Gianyar aja kan. Tapi selama ini saya juga terima kok yang dari Denpasar. Bahkan yang kemarin juga keluar daerah Singaraja tuh saya kirim. Cuman kalau memang keluar yang memang tidak bisa saya jangkau dengan saya antar atau kita COD-an gitu ya, itu memang kendalanya tuh di pengiriman. Nah karena nggak semua ekspedisi itu bisa menjamin produk itu nyampenya tuh aman gitu. Nah kalau semacam kayak sampai di di Singaraja itu memang kita doublein tuh, pakein bubble wrap lah, kita pakein yang memang kardus yang ya proper lah gitu ya, biar nyampenya tuh nggak remuk. Karena pernah Jakarta. kan bugenya mesennya ke Tangerang ya. Buana kan. Yang Tangerang gitu kan. Itu setengahnya hancur. Itu masih yang meraba-raba tuh ya waktu itu. Kita kirim kayaknya 200 pieces. Nah, kita pakein kardus. Nah, salahnya tuh kita memang benar-benar nggak double, belum pakai bubble wrap gitu kan. Kirim ternyata di fotonya hancur setengah. Karena kan memang itu lagi ekspedisi itu nggak bisa menjamin gitu loh, dia tuh akan nyampe dengan cantik, dengan manis itu kan enggak ya. Kan renyah soalnya. Ya karena ini tipenya tuh renyah. Jadi kalau tadi adik-adik misalnya ngepek itu dia kayak nggak bagi dua, dia akan kayak hancur pinggirnya ya, karena memang basicnya itu adalah cookies. Kalau yang lain saya nggak tahu karena memang belum pernah belajar tempat mereka. Jadi ini benar-benar otodidak, saya ngerjain sendiri. Terus sudah sampai mana sih? Dulu karena ngirimnya pertama kali kayak susu itu ke Malang, akhirnya tuh merembet sampai ke Jogja, sampai ke Surabaya, sampai ke Bandung, ke Jakarta, bahkan pernah dibawa ke Papua. Terus mana lagi ya? Udah banyak ya itu yang di Indonesia. Kalau keluar negeri nggak Nah boleh yang ya? keluar negeri itu kebetulan dibawa sama teman sendiri. Jadi dia ke Jepang, Bu Ayu. Bu Ayu dibawa ke Jepang, itu aman sampai di Jepang. Kan Jepang tuh agak ini ya, agak apa sih, masuk ke bandara itu kan memang benar-benar ketat ya. Legasinya itu. Jadi karena kita memang sudah dikemas dengan cantik, lolos. Kemarin juga sempat dibawa ke Tapi untuk Afrika. pengiriman formal nggak berani belum. Belum pernah Bang. Karena itu kembali lagi, karena kan jajah ini itu tuh dia tidak terlalu tahan lama, hanya 8 hari kan. Mancan pengiriman, mancan dia nyampe, kita kan bisa jamin dia udah Busuk lah sampai sana, berjamur lah. Apalagi ke Ya, India kan nggak berjamur cantik lah. gitu ya. Kecuali kalau emang dia yang karya, dia bawa sendiri. Sampai saya kemarin ke Afrika sama Spanyol sih Mbak ya. Oh, duluan. Ladies first, man. Kelompok 4. Siapa? Perkenalkan dulu dong. Saya Kadek Punya Siti dari kelompok 4. Menurut Ibu, apa yang lebih penting antara marketing atau kualitas produk Ibu agar tetap menarik? Nah, terima kasih ya Kak Dek. Sebelumnya ya Dek, kembali lagi kita jaga dulu kualitas produk kita. Produk ya. Kalau udah kualitas produk kita bagus, nanti dia ngomong sendiri kok. Oh, nanti dia ngomong sendiri. Ngomong sendiri ya. Nanti dia mulut ya. Yes. Kan ada yang bilang kan packaging itu nanti akan menjual dirinya sendiri, ya kan? Kenapa makanya saya bikin yang yang kayak packaging itu kan ada kemasan ini semua gitu. Nanti dia akan menjual dirinya sendiri gitu. Nah kemarin kan saya sempat nih, baru beberapa bulan ini saya bawa ke Pepito. Pepito ada beberapa outlet kayak di Tabanan, di Kapal,
di dalam Produk ya berarti ya, produk ya. kan nggak kita yang ngomong kan, nggak kita yang Enak ya. promosi kan, jadi dia yang promosikan dirinya sendiri. Nah, emang sih butuh waktu Mbak dia. Ada penjualan ada, cuma memang kembali lagi kalau udah cuaca kita bagus. Akhirnya kan nggak bisa kita ngelem haki ya. Jadi tak buat ini itu sebenarnya dasarnya itu dari foto. Ini anak berapa ya. rasa yang bisa masuk ini? Ini 9 biji, 9 pieces. Ada gininya, snacknya. Sini berapa orang? Boleh coba masukin. Boleh coba gininya, ngemas, paketin. Yang tadi mau tanya tadi? Apa? Yang mana tadi mau nanya saya apa? Oh, tadi kan Biar mereka aja. Beberapa orang masuk sini. Beberapa bisa. Yang pakai sepatu gini aja. Masuk sini boleh ikut ngemas packaging. Gini ini nih. Kalau udah dikemas di packing boleh dibawa pulang. Boleh. Bawa packingannya aja ya. Sini. Yes. Gak apa-apa. Sini aja sini beberapa ambil. Ya. Tadi ada yang menanya apa? Oh iya, oke. Sambil Apa? sini. tadi kan ibu bahas mengenai Gini ya caranya, packingnya itu dia satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Jadi deretkan 3 dulu Deretkan yang tiga. sama. Ini contoh ya, satu contoh satu. Misalnya dulu. kalau dia Lihat berbeda dulu. rasa, biasanya kita tumpuknya ini satu rasa yang ini, satu rasa yang ini, terus satu rasa yang ini. Berarti di mix ya Bu ya? Iya, jadi tergantung pesanannya apa gitu. Kalau ini kan sudah ada pilihannya nih. Kalau misalnya kalian cuma original aja ya masukin original, centang satu original. Tapi kalau misalnya dia mix kayak gini, biasanya tak tulis Di mix. tanda ini the mix ya, di tanda ini. Tapi tak tulisin, tak centangin juga kecil original. Pakai apa? Spidol apa pulpen? Ada yang pakai pulpen, kan ada yang pakai spidol. Minjem pulpen sama spidol sekalian dicentang. Ya, biar tidak lupa. Buatkan izin. Oh yang ini? Iya semua. pakai izin. Gitu. Ininya nggak tahu. Makanya ya kan ini dia. Oh, ya, centang. Silahkan dicentang. Rasa apa ini? Ini rasa mix ya. Iya. Centang rasa mixnya, mix terus ya. centang apa yang isinya? Original, keju, sama. Ngejar saya Bu. Original. Mana original mix Ini original maaf. Ini kan enggak kan berarti kan rasa mix. Oh ada mix, sorry. Tak kirain Kalau tiga, mix tapi tapi centang Oh, centang juga gitu. coklat chip mixnya sama apa aja? cheese ya. Kalau yang isi 9 harganya berapa Bu? Mixnya tetap Bu, centang yang juga isi ya. 9 Harganya berapa Bu? Yang ini kalau masuk bukan, kalau masuk Kemasannya? itu 30.000. Tapi kalau dia jual di pameran 25.000. Tapi kalau orang yang pesan sama langsung saya kasih 22.000. Oh, berarti ada perbedaan harga ya Bu ya? Ada 22 sampai dengan 35. 45. Kalau yang isi 50 berapa Bu? Kalau yang isi 50 itu 75 sayang. Oh iya. Iya. Tapi dia kemasannya ini, coklat yang ini, yang box ini. Oh iya. Bikin Jadi semua. Ambil lagi. Kotaknya ambil tampilan lagi. beda. Ambil lagi. Kalau ini Bu untuk oleh-oleh dia kemasannya pakai yang kuning apa yang coklat? Kalau Dusnya. orang pakainya yang kuning sayang. Tapi Oh, tergantung iya. orangnya sih. Harganya beda juga ya? Harganya beda. Karena kemasannya lebih bagus. Iya. Mana Bu? Dari kamera Bu, pegang itu ya. Sini. Ini bukan masing-masing. Endorse dari 1, 2, Warma Dewa. 1, 2. Ada dalam karyawan ada kendala nggak? Apa? Dalam pemilihan perekrutan karyawan dan training karyawan ada kendala? Kalau di sini ya, sebenarnya rekrutmen itu agak susah orang yang lokal sini. Karena mungkin harus ke depan deh, itu model logonya mix deh. itu agak katanya. capek dan Ya, udah. jadi nggak semua orang suka di Kepalanya ngadap ke atas. Oh Dode sangat estetik. Tuh. jadi kayak mau handmade dari tangan saya. Oh gitu. Lagi. Kalau misalnya ternyata Itu udah berapa? 2? pesanannya memang tidak bisa saya ambil, saya bilang mohon maaf. Gimana? Terima kasih adik-adik semuanya. Hari ini pembelajaran kita di luar kampus terkait tentang inovasi produk, manajemen pemasaran lanjutan kelas C6 luar biasa. Banyak hal yang kita dapatkan dan terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah berkenan memberikan waktunya untuk knowledge sharing kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat sore.